sayang, sayang. Lagen cubo hidui baru matanggo, lagen cubo sagalo usaha. Ini badan lah batambah tua, batambah lamo, lah indah bahar. Badan disayang, sayang. Tapi kini uranglah lengah saja, aponan dikaku kamari bedo. Mulai bina dipandang wakal tu maaf titing, sakit dosa nang beturan diri, apa sudi tangguang jorat tuh nangis. Padang disayang katiku lain, bina dipandang wakal tu maaf titing, sakit dosa nang beturan diri, apa sudi tangguang jorat tuh nangis. Suamiku mana para saya.
Nah, putar lagu Cioda. Tentunya siang hari kau kembali bersama Arimbi untuk pemirsa Padang TV spesialnya program Kucing Minang yang ala dinanti-nanti oleh Dusanak di rumahku. Yang sedang di rumah sedang menonton, sedang makan, yang sedang santai, ataupun yang lagi di luar, lagi di perjalanan, atau yang lagi di rumah makan, kau lagi makan siang. Tentunya Dusanak jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan COVID. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas ataupun berjarak dari kerumunan. Nah, untuk Dusanak yang alun vaksin agar segera melakukan vaksin, agar membantu pemerintah mengurangi angka-angka virus COVID. Jadi kau dapat kau kini kau sama-sama bantu pemerintah agar virus COVID kau sama-sama ala stop di Indonesia, apalagi di Kota Padang. Jadi tetap semangat untuk selalu aparat kepolisian untuk bertugas mencari orang-orang yang belum vaksin. Jadi yang vaksin 1 agar upgrade ke vaksin 2. Jadi salah satu tugas pemerintah dan untuk menjaga kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Wow, luar biasa. Nah, tentunya mudah-mudahan di tahun 2020 awak semakin sukses, semakin eksis, semakin sehat. Yang sakit-sakit bisa sehat pula. Apalagi yang di rumah sakit kok menonton program Kucing Minang kok bisa menambah imunnya. Nah, apalagi kan ada hiburan-hiburan lagunya beko ataupun bisa yang nyoman nelfon dikirim salam. Nah, itu nomor teleponnya kayak biasa di nomor telepon di 08 sabale 66 3 bale 07 ataupun di WA di 08 22 80 97 57 55. Nah, nomor telepon yang ada di bawah kok bisa Dusanak cigo langsung. Nah, untuk Dusanak di siang hari kau kembali yang ingetan karena ada lagu-lagu nanti gue balik yang bisa dipilih lah kalau di layar monitornya langsung tanpa diminta. Yo hebat udah kok yo. Nomor 1 ada Nabila Maure, ada Malu Tapi Mau, ada Echa Putri Japui Ladenai, ada Franz Rindu Talarang, ada Atika Edelweiss, Suluh Nyalo, ada Alfi Cinto Kabuah Mimpi ada Arif Kabuh TV kok kini batu Bulan Menangi, ada Apri dan Triana, Harok Kasia, ada Vicky Koga Pusako Melare Cinto, ada Amila dan Ibel Pandang Partabo, ada Wayu Bungo Cinto, ada Randa dan Ica Taguah dalam Panantian, ada Ramon Arman Pituah Cinto, ada Irma dan Wahyu Janji Suci. Ada 3 balai pilihan lagu dan bisa Dusanak pilih di siang hari ko. Nah, Dusanak di siang hari ko, jangan lupa untuk kembali yang ingetan di nomor telepon di 08 sabale 66 3 bale 07 dan Nio kirim salam ataupun request lagu. Tentunya di program Kucing Minang siang hari ko bakal kedatangan bintang tamu, tentu bintang tamu yang sangat-sangat spektakuler. Biasanya kalau bintang tamu itu pasti yang ancak-ancak yang bisa menginspirasi untuk Dusanak di siang hari ko. Mudah-mudahan kalau lagi UTW, mudah-mudahan bisa sampai cepat ya, sampai bisa capek bisa datang gitu. Nah, luar biasa di siang hari ko Dusanak kembali yang ingetan dan nyoba gabung di WA ataupun di telepon. Jangan lupa di 08 sabale 66 3 bale 07 ataupun di WA di 0822 80 97 57 55. Langsung saja cigo penelponnya di siang hari ko. Alado awak KWAC dulu boleh ya. Awak baca WA-nya langsung saja. Assalamualaikum Kucing dan Minang, putar lagu Cik Uda. Dari Uda Odi Malik Rintang di Pape Kusuk dari Mulyadi di Olak Karang. Terima kasih Uda Mulyadi. Assalamualaikum, request lagu Cik Uda biarkan Dene Menangi. Salam untuk ketua IKBP dan anggota IKBP sadonyo de Rani di Setiba. Sukses untuk IKBP. IKBP kok apa kok? Nah, luar biasa, mau tahu lo dah. Nah, assalamualaikum Kucing Minang, putar lagu Cik Uda awak dari Rita Revita di Parak Kopi Padang Utara. Minta lagu Cik Uda Uni, lagu Yona Irma. Salam untuk Uda Uni Jokru Kucing Minang yang sedang bertugas. Salam untuk suami yang tercinta dan Sadam Bakarajo Sarato Jodun Sana Kasadonyo. Terima kasih Uda Uni Kucing Minang. Assalamualaikum Kucing Minang, putar lagu Cik Uda, lagu Siti Padang dari Alif di Simpang Brimob. Kirim salam untuk Maipit dan Atuak di Bukit Tinggi. Terima kasih Uda.
Assalamualaikum Kucinda Minang, putar lagu Cik Uda, lagu Siti Padang. Oke, Allah dari Alif di Simpang Brimob yang Allah bagabung di siang hari kok. Nah, di sana kembali coba angkat telepon di 08 Sabale 663 bale 07 Nani bagabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kucinda Minang. Putar lagu Cik Uda. Ayo, sama siapa Uda? Sama siapa Uni? Dari anak air Arimbi. Dari anak ayah sia nama Uni. Mu ibu. Ibu Ida. Ibu Ida di anak ayah. Iyo Arimbi. Ibu Ida yang dulu Joko atau Ibu Ida yang baru? Lalu pola Arimbi Ibu Ida ya. Anda lama Ibu Ida nak masuk di Kucinda Minang baru baru tarang kini tu ndak agak-agak lupa sang ini awak Bu Ida Iya. Lah keluar pasal bayar kumbul. Masa pergi kumbak, ya awak kadang pergi kumbak dulu Bu Ida bakal balik siap saya. Saya. Siap saja Bu Ida. Alhamdulillah layari. Sedang mana Bu Ida kini kok? Sedang menonton hari ha. Sedang nonton hari senyon. Nak ada karaja lain di kakak dah. Iya, buat tunggu-tunggu mak. Oh, buat tunggu-tunggu. Acara Kucinda Minang lah lama dah masuk. Oh, tapi lama nonton. Bari? Lah Ibu Ida menonton walaupun nak masuk di telefon tapi lain menonton kan? Lain. Oh lah iyo karena aku cina mengko face-nya lah banyak di barabik-rabik menelpon Bu Ida. Ayolah Bu Ida. Iyalah. Biar bertambah semangat Bu Ida di siang hari ko langsung saja hari agiahan apa namanya list lagunya untuk Bu Ida bisa Bu Ida pilih. Pilih nama bara Bu Ida ko. Mana lancari? Ancak sado Bu Ida. Kalau kini ko lagu Ancak sado. Salah lagu hari saya nak ada situ Bu Ida. Nak ada lagu hari dah. Bu Ida di request Bu Ida. Spesial. Pilihan sehari nak nampak dah tak. Dah jalan di TV Wida doang. Banyak yang lihat TV Bu Ida, TV Ida. Aduh, malu tapi mau. Japulah denai, rindu tak larang. Sulah nyalo, ada cinta kabuah mimpi, ada bulan menangi, harap kasih. Pilihan denai sehari. Jadilah. Pokoknya ada denai-denai mata dinyo. Yang itu ya. Jadilah. Bu Ida, siang hari kau salam-salamnya untuk siap Bu. Untuk hari, mudah-mudahan hari sihat selalu hari. Amin, terima kasih banyak. Murah rezeki hari. Jadi Bu, untuk siapa Panjang Ibu? umur hari. Jadi, untuk siapa Ibu? Untuk fan-fan Kucinda Minang sadolahnya hari. Iya Ibu. Untuk kru-kru Padang TV sadonyo. Iya. Nak sedang bertugas ini ko hari. Iya. Nak disabuin satu-satu dorian. Jadi Bu. Sadonyo. Sadonyo jadi. Untuk kakak ibu Hajah Nur Haida di Pasinan 3. Jadi. Mudah-mudahan sihat selalunya hari. Amin. Tak salah Ibu. Untuk layari. Itu saya Bu. Pokoknya saudara nenek Nefa hari. Jadi. Bu Yuni, Bu Wati kenal lama hari. Iya Bu. Hari terkenal dari lah. Tak kenal lah Bu. Ande, masa balu puan Bu. Oke. Iyalah Bu Ida, itu saja. Iya Riz. Terima kasih banyak Ari. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ida di anak ayah yang Allah masuk di siang hariku menjadi penelpon pertama. Nah, jadi untuk sana kabar gabung jangan lupa Bu ingian di 08 Sabale 66 3 bale 07 ataupun di WA di 08 22 80 9755 975755. Nah, jadi awak cuba baca dulu WA lah masuk siang hari ko. Ala banyak pula WA alun edoyo masih ditunggu WA di sana ataupun telefon di 08 Sabale 66 3 bale 07 Nanio Bagabuang. Nah, kali ko mungkin bintang tamu awak ko sudah hadir
di Padang TV di gedung kita bakal kita hadirkan langsung yo, mungkin agak bernafas ketek. Nah, bisa dicek dulu telepon di 08 Sabale 66 3 Bale 07 dan Halo. Nio Bagabong. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ari. Kucing dan Minang. Puta lagu cek dia. Undi mantap, sorry bu kue. Di mai bu. Ibu ditunggu hitam. Tunggu hitam sabanarami. Maulan. Andele sehat ibu. Maulan hitam. Namo ibu mau maulan Baik. ditunggu hitam. Le sehat. Sedang mana ibu Iya. kini? Sedang mengendong cucu wah. Oh, sedang mengendong-gendong cucu. Ande, lah barang Iya. mau cucu ibu tuh bu. Cucu ibu banyak. Oh banyak. Iko yang mau barang bu Hari gendong. hati gue balik Ari. Oh, hati gue balik saya kayu ibu ya bu. Kayu Ari. Onde, yo sanang ibu kok banyak cucunya. Nah siang hari kok ibu langsung saja hari MBAG lagu nih lagu apa wak cek list lagunya. Nomor bara di ibu. Ari. Iya, Bu. Mama Ulan yo lagu malu-malu tapi mau pak. Malu-malu tapi mau nomor Ah, satu iya, dari malu tapi mau. Nabila mau mere. Oke. Ibu, salam-salamnya untuk saya di siang hari kok bu. Salam-salamnya Be Ari. Terima kasih Semoga banyak. selalu Ari. Rezeki Ari nak. Amin. Sudah tuh Ibu Ida tadi. Iya. Salam kenal dari Mama Ulan tuh hitam. Itu. Untuk kru Kucing dan Minang, Padang TV. Tuh Mama Ulan salam sadonyo. Tuh untuk grup Radio Kiara, Maulan salam sadonyo. Ya. Jadi itu nyari. Itu saya mama. Makasih, Ari. Jadi mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Wulan dan siang hari ko ala bagabuang menjadi penelpon kedua di program Kucing dan Minang. Nah, awak ke lagu sedulu ya udah biar tambah semangat yo. Oke? Oke. Oke lah, dah jadilah. Jadi biar tambah semangat ada Mama Wulan dan juga tadi penelpon yang pertama ada Bu Ida yang ada di Nenek Ayah yang alamat request lagu langsung saja Ari putar lagunya di Ajan Kama Dosana tetap di Kucing dan Minang putar lagu Cik Uda. Aduh. Oh.
Sainer Kondang ini kuliahnya di UNAN karena itu salah satu universitas kebanggaan Sumatera Barat loh Bang, bisa Abang dudukin. Karena Terus itu universitas favorit ya, kita aja waktu SMA susah untuk bisa masuk di situ. Dan jurusannya biologi malah. IPA? Iya, science ya. Science, Ya, abis itu cuman dari dulu tuh udah biasa, temennya banyak, jadi segala dicoba. Atlet renang juga Abang? Dulu ya, pokoknya apa aja yang bisa menghasilkan duit. Maksudnya dulu jadi atlet renang tuh mikir malah bukan prestasinya, tapi duitnya, maksudnya medalinya terus dapat duit gitu, gitu loh. ya, Bang? Ya, bahkan waktu sampai bisa make up juga kompetisinya. Oh, tuh Abang Fomal Hozames itu yang kita kenal desainer top yang membawakan baju-baju keren, desainer dipanggil sama orang tepuk tangan. Inilah desainer seorang atlet loh. Ya, dulu atlet renang. Itu belum terekspos di TV manapun kan? Sudah pernah? Belum kan? Luar biasa. Padang TV bisa membuka lembaran lamanya, membuka kembali tentang Bang Fomal. Ini seorang atlet renang. Karena ya kalau di nasional jarang sih yang nanya gitu. Nanya itu ya? Agak sagan juga agak sagannya gitu. gitu. Karena aku di kampung sorang dan tadi karena kita ngomongnya pakai bahasa Awak ya, jadi ya udahlah ceritain. Jelek-jeleknya dulu seperti itu gitu. Berarti sempat ikut PON atau pekan olahraga? Iya, pekan olahraga kelas umur dulu namanya. Iya Bang? Wah, berprestasi di bidang olahraga juga ya? Iya. Terus sampai ke makeup ikut kompetisi. Makeup ya, makeup malah kompetisinya sampai tingkat nasional. Pernah mewakili Sumatera Barat. Tahun berapa Bang? Tahun, jangan tanya tahun. Oh iya, nanti ketahuan berapa umur. Iya. Angka Bang Omar sekarang masih 25 pemirsa. Iya, 27 lah, naik 2 tahun. Luar biasa. Ya Allah. Jadi ibaratnya dulu sempat makeup kompetisi makeup mewakili Sumatera Barat malah. Dari senior yang di Jakarta lu kayak sebutlah dulu ada Koan di Sumatera Barat. Ya, Bang Fom temannya itu Koan, ada Dail Dio gitu ya. Berarti sama-sama kompetisi. Richard dulu belum lahir. Iya. Ya, belum lahir dulu. Sama-sama kompetisi. Teman-temannya. Teman-temannya. Jadi itu yang ngebimbing Bang Fom untuk bisa. Gus Naldi itu kan juga makeup di Sumatera Barat. Teman. Dari Padang, benar-benar dari Padang. Iya, Gus Naldi teman. Oh, luar biasa. Jadi ibaratnya kok Abu Kamas. Jadi kalau ada yang mau tambah alis boleh. Boleh. 3.500. Jangan. Ya Allah, jadi agak-agak taimpi bego. Dan darah segitu milik siapa saja. Jadi wow, kayak kalau Bang Fom buka makeup artis hari ini mundur lah. Enggak. Sekarang udah bukan makeup artis lagi. Sudah menjadi desainer. Jadi seorang fashion designer. Ya. Bang Fomal, nah kembali ke kenapa Abang bisa terkenal nih di Indonesia sampai ke dunia nih, awal-awalnya kok bisa tuh orang tahu Bang Fomal atau rancangannya tuh emang ikut event yang terkenal di Indonesia sehingga terkenal lah Abang gitu. Iya. Apa ya, kayak tadi Bang Fom bilang itu panjang prosesnya, perjalanannya panjang. Dan Bang Fom punya target di setiap jalan yang ditempuh, maksudnya tahun depan ke Mangalai gitu, maksudnya jadi alay kayak gitu kan, misalnya jadi tukang make up, terus nggak mungkin kan make up gitu aja, terus ada pencapaian mesti dicapai, dan untuk itu bekerja keras untuk impian tadi atau target yang Bang Fom bikin tadi gitu loh. Nah, dari sini berdiri targetnya ke sini, udah kecapai pasti pengen ke situ lagi kan gitu. Oh, berarti tidak puas dengan apa yang sudah dicapai gitu. Manusiawi kan, manusiawi ya. Jadi manusia itu pasti tidak pernah puas dengan apa yang udah dia capai. Pasti pengen lebih. Nah, untuk mencapai itu ya Bang Fom karajo kareh gitu loh maksudnya. Jadi dari Padang ikut tingkat Kota Madia, provinsi, terus akhirnya jadi ikut sekolah fashion design. Oh, Abang sempat sekolah di sekolah fashion design di Jakarta. Apa itu Bang? Susan Budiarjo Fashion Design School. Oh, ya. Sama Mbak Susan Budiarjo. Ada 3 malah sekolahnya. Di Esmod juga, di Bunka. Esmod juga? Iya, Bunka juga. Berarti untuk menjadi seorang terkenal tuh tidak gampang. Tidak gampang. Abang juga sempat sekolah, ngeluarin biaya ya? Iya dong, iya. Itu zaman-zaman dulu tuh lumayan, jual sawah, jual kerbau. Serius Abang? Enggak, gue serius nih. Ini gimana nih caranya gitu kan? Iya memang, karena untuk mendapatkan sesuatu harus ada yang dikorbanin. Ya memang. Kalau memang terobsesi
atau ada target yang dituju, pasti ada sesuatu yang mesti dibeli, yang mesti dibayar untuk itu. Dan untuk membayarnya pasti mengorbankan yang lain kan gitu. Jadi ya jual sawah, jual kerbau gitu. Ya semacam itulah istilahnya. Istilahnya ya. Ya, jadi ngeluarin pancingan dulu untuk dapat ikan yang banyak. Luar biasa. Nah, untuk ide-ide desainer dari Bang Foma sendiri nih bisa sampai terkenal nih, itu ide-idenya itu mengalir dari Abang atau ada kiblatnya nih? Pasti setiap orang punya referensi ya, atau yang mengilhami dia untuk berkarya, termasuk Bang Fom juga banyak desainer-desainer luar yang mengilhami Bang Fom. Tapi untuk ide itu, ide originalitas itu harus muncul dari diri kita. Dari diri kita. Jadi ide itu bisa datang kapan saja, lagi bamanuang, lagi suntua, lagi galau, duduk di tepi muaro, tiba-tiba langsung ada ide gitu. Lagi ke pasar gitu, nemenin mama beli sayur, ada ibu-ibu yang pakai baju tempang, ini bisa nih bikin dress tempang gitu. Banyak ide bisa, lagi nongkrong keluar ide gitu ya Bang. Wah, sebenarnya justru saat nongkrong ide banyak. Berarti gudang ide ini kita harus ke rumahnya Bang Foma, duduk di Bang Foma keluar ide gitu, luar biasa Bang Foma. Jadi karena ide lu dari seorang atlet bisa ke makeup artist, jadi pernah cuka juga pernah, biologi juga kuliah di bidang biologi. Nah, itu kan udah panjang tuh. Nah, awal karirnya Abang sekolah dulu atau ngikutin event dulu nih di model, di fashion designer? Kalau di fashion designer, karena mama tukang jahit, nenek tukang jahit. Jadi dunia fashion itu kayak udah ada di sekeliling Bang Fom dari kecil ya. Jadi walaupun Bang Fom kuliah di science, tapi Bang Fom udah bisa jahit dari SMP. Dari SMP sudah bisa. Dari SMP itu celana bolong udah bisa nambal sendiri. Kancing copot udah bisa nambal bikin sendiri. Terus baju dulu kehidupan kita kan nggak bagus, apalagi ditinggal orang tua ya. Jadi baju sekolah putih itu nggak banyak. Sementara kan harus ganti-ganti, kalau nggak kan kuning kan. Iya, layarnya jadi ini gitu. Jadi sampai baju sekolah Bang Fom ininya tuh kerah lipatannya itu udah copot-copot yang sobek. Iya. Nah, sementara buat belinya susah, maksudnya nggak bisa akan beli setiap saat. Sementara baju putih harus kita pakai setiap hari. Akhirnya jahit sendiri. Jadi baju yang sobek tadi Bang Fom buka dijiplakin ke kain, digunting, terus coba jahit sampai akhirnya bisa bikin sebuah kemeja sekolah itu di SMP udah bisa. Oh, SMP sudah bisa bikin nah, baju. setelah itu sampai Bang Fom kuliah, terus ikut modeling juga. Abang jadi model nih? Jadi modelnya jalan. Itu berawal dari waktu SMA dipilih untuk acara perpisahan kan, kelas 3 senior kita. Fashion, terus pasti Ragawati gitu nih, Pergaulan. Dipaksa ikut, kalau nggak mau ikut nilai bahasa Indonesianya merah. Nah, mau nggak mau ikut kan, karena udah dipilih ikut. Nah, setelah ikut di sekolahan akhirnya ikut kompetisi. Model? Wow. Akhirnya sampai jadi model senior di Sumatera Barat. Arimbi belum lahir kali. Berarti ternyata lebih ini ya, lebih apa? Tuan gue deh gitu. Jadi sempat jadi top model Sumbar dulu. Bang Foma? Ya karena jadi top model Sumbar, jadi akhirnya junior jadi minta advice terhadap bagaimana cara jalan catwalk yang baik. Bagaimana makeup yang cocok, habis itu baju yang pantas untuk lomba ini, lomba itu gitu. Karena lomba kalau di Sumatera Barat kan ada tema-temanya kan. Nah, jadi Bang Fom suka kasih advice seperti itu, dan setiap orang yang Bang Fom kasih masukan, yang Bang Fom aja masukan, insya Allah mereka menang gitu loh. Oh, juara? Iya, akhirnya pengen diurusin sama Bang Fom Sadonyo. Pengen diurusin, lama-lama kebuka sanggar. Lama-lama gadang jadi modeling, lama-lama jadi event organizer. Nah, akhirnya kuliah Bang Fom yang tadi di UNAN ketinggal. Selesai? Enggak? Oh, enggak selesai. Berarti enggak jadi alumni dong. Jadi di tengah jalan udah enggak selesai. Sampai semester 7. Tanggung loh, Bang. Tanggung, ya.
Tapi nggak tahu juga kalau di Lanjuian dulu di biologi mungkin Bang Fom nggak hadir di sini. Nggak hadir ya, tapi sudah ada lah. Tema kita beda lagi pasti. Mungkin Abang sudah menjadi penelitian apa gitu iya, ya. mungkin Bang Fom udah pakai hijab panjang. Hijab bukan hijab. Pakai jubah lah, jangan hijab lah. Udah berbeda dengan kemeja, nggak fashion lah ya ibaratnya. Iya. Waduh, luar biasa. Pakai baju labor kan. Iya, baju labor gitu ya, hijab panjang. Iya. Terus akhirnya kompetisi akhirnya Bang Fom tadi yang bilang tadi di awal ada target di Sumatera Barat udah kecapai targetnya, istilahnya Bang Fom bilang kalau berdiri di Sumbar itu udah mentok lah istilahnya. Makanya aku sempat ke Jakarta kan. Ya, akhirnya karena mentok berdiri di sini mentok pasti keluar kan. Keluar benar. Nah, akhirnya Bang Fom keluar dari zona Bang Fom. Model tadi. Ya, dan Bang Fom survive lagi, berjuang lagi di nasional. Bikin baju karya di sana. Tapi waktu di Sumatera Barat, waktu masih di Siko, ala dicalek-cali ya sama orang nasional, orang pusat. Cigo karya Abang. Ya. Nah, karya Abang pertama kali nasional itu apa tuh Bang yang Abang luncurkan pertama kali itu? Kalau untuk show, Abang pertama kali show itu tahun 2005 balik, atau Abang lah pernah show di nasional. Di nasional. Dan ini cerita ya, cerita di sini juga nih Bang Fom bongkar. Termasuk di channel YouTube Abang ya, yang siang hari juga live ya. Iya, Ini ada Instagramnya bentar Bang, ini ada Instagramnya Bang Fom Mahon Zamels, bisa di follow ya untuk udah centang biru. Iya, itu Instagram pribadi. Yang kalau untuk baju? Yang untuk koleksi sempat di hack. Oh, di hack. Kita nggak tahu ya. Abis itu udah bikin yang official yang baru juga. Jadi ada Instagram pribadi, ada Instagram. Yang Instagram official. Bajunya apa Bang? Formal Zamel official. Official. Bisa kita cek di Formal Zamel official. Nggak kunci kan Bang? Enggak Kita kunci. dengan lihat rancangan. Kalau ini kan pribadi nih, foto-foto kerennya nih. Kalau udah model pasti bisa pose lah ya. Iya. Luar biasa ya. Untuk jalan oke, untuk pose oke. Nah. Bang tadi yang mau dibuka tadi apa? Baju rancangan pertama meluncur. Iya. Karya Bang Fomal. Kenal Bunda Anevanti nggak? Kenal. Bukan kenal sih, coba tahu. Ya, kalau kenal ntar gue dekat nggak tahu gitu Bang. Jadi ada Bunda Ane Avanti, mungkin semua juga tahu Bunda Ane Avanti yang kebayanya sangat terkenal sekali dengan gaya kebaya kontemporernya, terus yang juga sering dipakai oleh Miss Universe ya sama Putri Indonesia. Nah, waktu Bang Fom masih di Sumatera Barat, Bang Fom nggak tahu karyanya Bunda Ane Avanti waktu itu. Nggak tahu ya. Dan nggak kenal Bunda Ane Avanti. Nah, Bang Fom bikin, nggak tahu kenapa ya, sampai sekarang itu kayak ada intuisi atau feeling tentang tren yang akan datang. Jadi misalnya nih, maksudnya tren dunia atau yang dibikin oleh desainer luar. Nah, yang udah dibikin saat ini, Bang Fom tuh udah pernah bikin sebelumnya gitu loh. Oh, Bang Fom sudah bikin? Selalu gitu. Nah, jadi waktu balik lagi ke tadi, Bang Fom show di Padang. Show di Padang, sampai saat show di Padang itu menjadi sorotan. Baju apa itu Bang rancangannya? Abang bikin dress dengan siluet kebaya, tapi kontemporer. Maksudnya tidak ada aturan yang baku terhadap kebaya atau dress yang sesungguhnya, dan Abang memakai motif etnik waktu itu, dan Abang juga nyeleneh tentang pemakaian motif dari Sumatera Barat waktu itu. Udah habis durasinya? Belum, masih Mama. Minum lah. Minum. Bantu minum Bang, bantu. Tolong dong Dek. Kita ini Bang mau daus, tolong. Ada nggak? Ada tuh untuk saya. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, terus Abang show di Padang. Setelah show itu disorot sama media, disorot sama desainer-desainer senior yang ada di nasional yang di Jakarta. Mereka semua bilang ada desainer di Sumatera Barat show kemarin bajunya kayak Bunda Ane Avanti. Nah, Abang nggak tahu baju Bunda Ane itu kayak apa, Ane Avanti itu siapa. Nah, ternyata berita itu sampai ke telinga Ane Avanti. Wow. Nah, saat Abang show pertama kali di Jakarta tahun 2015 didatangi oleh Bunda Ane Avanti. Merinding loh global. Iya, Bang Fom sendiri kaget tau nggak? Saat Bang Fom kan terakhir desainer keluar tuh. Saat desainer keluar terakhir, Bunda Ane Avanti itu datang ke depan dan naik ke panggung dan ngalungin Bang Fom tuh selendang sutra, batik sutra, dan dia ngomong, saya tunggu ya, nanti kita sama-sama berkibar di atas. Nah, itu sampai sekarang Bang Fom masih ingat apa yang dia bisikin ke telinga Bang Fom waktu itu. Itu acara apa sih Bang waktu itu? Waktu itu Jakarta Fashion Week apa Jakarta Fashion Food Festival? Oh, gitu. Jakarta Fashion Food Festival.
Nah, karena dia dengar itu, ada di sana Nama Sumatera abang, Barat ya, akhirnya sampai dia datangin dan itu Bang Fom, aduh sesuatu banget dan terharu banget. Nah, setelah Bang Fom show selanjutnya, semua orang jadi bilang karya Bang Fom mirip Ane Avanti. Gitu Nah, sementara Bang Fom tidak ngekor dan tidak meniru. Dan akhirnya dari situlah Bang Fom mencari keluar karena nggak mau dibilang mirip kan. Aneh ya aneh gitu. Bang Fom pengen jadi formal ya formal gitu loh. Akhirnya Bang Fom cari karakternya Bang Fom sendiri. Ibu direktur kita itu pimpinan. Udah lama nggak ketemu. Iya, satunya langsung direktur. Iya, maka tadi tanyain. Sekarang direktur. Dari dulu direktur pada dulu nggak direktur. Ya Allah, ini live kita langsung. Itu teman saya dulu. Dipanggilin langsung boleh Mbak Feni. Sekarang jadi direktur. Direktur Laran TV. Aduh, di koran Keren ya sekarang. Bikin baju Ibu sama dulu. Iya. Teman main kita nongkrong dulu. Wah. Waktu masih ingus ya masih. Aduh, tadi didatangkan Evanti, sekarang didatangi teman. Luar biasa Bang Foma. Sehat Bu. Jangan Ibu, tapi teman tadi. Kan panggilnya Ibu. Iya, enggak kalau aku manggilnya. Aduh, saya terharu loh. Udah lama. Nanti kita ke ruangan Ibu direktur ya, Bang. Kita acak-acak ruangan ibunya nanti. Teman ya, Bang? Udah lama banget gak ketemu. Iya, Bang. Waduh, luar biasa. Sampai di mana tadi? Sampai Abang tadi berkarya, Ane Avanti datang terus Abang merombak desain Abang. Oh iya. Sampai Abang mencari, saya pengen Aden formal gitu, gue gitu loh, Ane Avanti. Jadi akhirnya Abang keluar dari jalur dan Abang menjadi diri formal sendiri. Sampai sekarang alhamdulillah jadi karakter formal ada, Ane Avanti sendiri. Jadi dengan karya apa itu merubahnya Abang? Karya sebuah apa itu judulnya? Enggak, Abang cari apa ya yang orang bilang kok mirip Bunda gitu loh. Kok mirip Bunda Ane Avanti? Apakah dari garisannya, dari warnanya, atau dari siluetnya? Nah, akhirnya Abang keluar, akhirnya jadi formal sendiri dan Ane Avanti sendiri. Jadi poinnya di sini maksudnya kita harus jadi diri sendiri dan kalau kita berkarya harus punya karakter sendiri. Jangan ngekor dan jangan menjadi follower dari orang lain. Wow, luar biasa. That's the point. Nah, ini kita bisa lihat di layar TV kita untuk sangat rumah yang nonton. Ini adalah Bang Fomal bersama artis ibu kota. Ada Soimah ya, Bang? Ini rencana Abang? Iya. Itu enggak. Enggak ya? Enggak. Ini waktu Abang di Instagram pribadi ya? Iya. Di Instagram pribadi enggak. Mungkin bisa dicek di Instagram Fomal Hozamel official ya. Ini di itu teman-teman desainer semua yang fashion guru. Aduh. Kebayang nggak Bang, dulu seorang tukang jahit akhirnya bisa berdiri bersama desainer-desainer kondang yang ada di nasional. Kebayang nggak dulunya gitu? Dulu nggak kebayang, tapi kita berdiri di sini ngelihat ke situ jauh kan. Maksudnya ngelihat mereka duduk kan jauh tuh. Tapi ketika kita udah duduk sama mereka, itu kita merasa dekat sama mereka. Iya. Nah, jadi seperti itu posisinya. Kayak dulu Abang nggak kebayang pegang Syahrini. Iya, nah ketika Abang pegang Syahrini itu sehingga Abang meledak loh. Baju baju yang dari plastik ya, dari plastik ya, orang tahu SCTV. Nggak bisa dipungkiri memang Abang naiknya dari Syahrini kan? Bikin baju-baju Syahrini karena Syahrini itu dia kan selalu sesuatu kan. Pokoknya beda. Iya, pokoknya beda. Jadi Abang pun juga terpancing untuk bikin sesuatu untuk Syahrini yang sesuatu gitu. Dari plastik nggak ada koran. Jadi Abang pernah bikin baju Syahrini dari pita. Oh, dari pita yang warna-warni itu. Pernah bikin dari plastik. Plastik meja makan itu. Dari itu. Terus macam-macam yang untuk Syahrini dari situ. Jadi dulu itu kenapa bisa kenal Syahrini langsung kontak Abang atau gimana nih? Nah itu yang tadi kan pertanyaannya pernah ngebayangin nggak? Nggak pernah. Iya. Dulu tuh kayak ngelihat Syahrini itu kayaknya jauh banget, nggak mungkin gitu. Abang Serobo Jo Syahrini. Kayak gue lah nggak mungkin lah gue ketemu Bang Fomal gitu kan, siapa gue lah gitu kan. Nah akhirnya ketemu kan? Ketemu luar biasa. Nah, dan cuma bisa ketemu Bang hari ini bisa. Wah ternyata Bang Fomal luar biasa orangnya. Lepas aja gitu. Iya gitu. Ya satu lagi kita mesti apa adanya aja. Apa adanya, jangan natural. Iya. Dulu aduh Syahrini kayaknya jauh banget gitu loh. Mancaliaknya tuh rancak bana gitu. Bilola Kasrobo Jo Syahrini itu gitu. Nggak pernah ngebayangin gitu. Iya. Nggak pernah ngebayangin tapi pada akhirnya tim dari Syahrini ngeminta Abang untuk dibuean bajunya, dibuean baju dan akhirnya Abang itu nggak gampang melalui proses ketemu dulu, meeting dulu sama Syahrini-nya. Timnya dulu.
Oh, itu waktu itu yang nelfon dari timnya atau pihak penyanggar TV? Wardrobe TV? Oh dari TV. Dari si dia ya? Siapa sih namanya yang gede itu? Enggak tahu, dari TV. Dari TV. Ya karena aku lagi make up nih. Lo orang Padang ya? Iya, kenapa? Lo kena formal nggak? Jadi gue gak stres juga nih kalau orang. Kenapa? Bilangnya sama dia, kenapa? Dia udah nginget gue lagi. Padahal gue loh yang bawain dia ke Syahrini katanya kan. Oh iya? Iya. Terus dia bilang, iya mbak nanti kalau ketemu. Ini hari ini gue bilang nih mungkin di live YouTube mungkin ya. Kalau nonton dia? Iya. Oh masih ketemu. Cuman dianya yang sibuk. Oh, dia udah sibuk. Dia udah pindah kan? Pindah ke TV TV lain sekarang. Iya, pindah TV lain kan. Gue iya. Terus ayo udah ntar gue nggak kenal banget sih, cuman gue tahu gitu kan kata Iya. Pokoknya bilangin kata kan, iya ntar kata kan. Emang kayak gitu sih orang Jakarta kan langsung ngomong. Iya, jadi gitu. Jadi sebelum dari tim TV itu, sebelum Bang Fom yang datang ke TV, sebelumnya waktu Bang Fom masih di Siko, di Padang, mereka udah minta baju-baju Bang Fom, tapi dikirim baju antar, abang nggak datang. Abang nggak datang. Jadi mereka nggak tahu sih yang buat bajunya, dan abang lo tahu sih yang pakai bajunya gitu ke wardrobe. Jadi pakai sama peserta. Sama siapa nggak tahu gitu. Gitu, yang kompetisi gitu di TV lain. Nah dari Syahrini langsungnya kapan? Setelah baju Bang Fom dikirim ke Jakarta ke TV, nah itu mendapat sorotan. Maksudnya kok lain baju nanci iya. Nambuiknya kok gitu, balainnya dari yang lain. Akhirnya ditanya sama orang TV sampai akhirnya nama Bang Fom muncul. Nah, direkomendasikan ke tim Syahrini. Tim Syahrini pengen ketemu. Wow. Dilihat dulu CV-nya, abis itu profilnya. Nggak gampang. Nggak gampang ketemu Syahrini ya, Bang? Nggak gampang. Belum sama Syahrini loh. Masih itunya? Masih sama tim-timnya. Ya abis itu dilihat profilnya, karyanya semua oke. Baru ketemu sama adeknya dulu yang sama Rani. Manajer sama Rani. Nah setelah ketemu sama Rani baru ketemu sama Syahrini. Segitunya loh, pada baju udah kita bikinin loh. Iya, dan pada akhirnya akrab sama Syahrini sampai kita ngobrol, kayak teman ya, nongkrong. Nah itu nggak pernah ngebayangin saat sudah duduk sama Syahrini itu, nggak pernah ngebayangin gue dulu nggak pernah gitu ngebayang akan seakrab ini dengan Syahrini gitu, dan ngobrol sedekat ini itu nggak pernah ngebayangin. Jadi semua itu karena proses by proses ya. Karena karya tadi juga ya Bang. Iya. Karena Abang munculkan karya-karya yang ide-idenya itu benar-benar bikinlah sesuatu yang akan dilirik orang sehingga kamu akan berbeda dari yang lainnya dan kamu akan terpilih gitu loh. Jadi ya kan? Nah, untuk generasi muda nih yang sekarang lagi berkarya, lagi berjuang nih. Ini karya-karyanya ya. Itu baru karya ya. Ini karya yang tahun berapa ini Bang di sini? Itu tahun berapa ya, lupa. Itu. Nah, kalau di Padang? Enggak. Di Jakarta? Ini Dewi Persik ya. Dewi Persik ya? Iya. Oh, ini pakai koleksi Bang Fom memang rata-rata ada nuansa goldnya memang. Suka gold ya Bang? Iya, gold. Mewah gitu ya? Dan habis itu, ya tuh kan kelihatan kan. Nah, garis rancangannya atau benang merahnya itu bisa nampak di situ kayak terbayang kayak nuansa kerajaan-kerajaan kan? Iya. Nah, karena koleksi Bang Fom itu memang Royal Collection. Royal Collection itu ya koleksi yang dipakai sama keluarga-keluarga kerajaan gitu. Jadi Bang Fom membayangkan orang tuh. Jadi kita nggak bisa pakai dong kalau kayak gitu Bang? Bisa, kamu pakai itu, pakai basket. Orang-orang biasa bisa pakai nggak? Maksudnya bukan gue Bang. Maksudnya gue pakai baju Bang Fom kayak gitu nggak mungkin. Maksudnya ini orang-orang biasa nih nggak bisa nih karena bajunya bisa banget ya Bang. Justru kalau pakai baju Bang Fom itu orang yang tadi Ari bilang orang biasa, kalau pakai baju Bang Fom jadi luar biasa. Karena baju Bang Fom itu, Bang Fom akan dalam ide Bang Fom, dalam bayang Bang Fom, orang kalau pakai baju Bang Fom tuh nyo akan jadi seorang ratu yang cantik, yang anggun, anggota kerajaan gitu, kayak gitu. Jadi orang yang biasa tuh akan jadi ratunya kalau pakai baju Bang Fom. Tercantik gue nih karena baju Bang Fom gitu kan. Desainer lain minggir dulu lah karena baju ratu lewat gitu kan, baju jadi ibaratnya jadi luar biasa. Siluet, detail dan warna-warna, abis itu garis rancangan dari kerajaan-kerajaan itu Bang Fom adopsi ke rancangan Bang Fom. Berarti Abang suka lihat desainer-desainer kerajaan atau desainer luar? Enggak, emang Bang Fom suka detail, terus suka nuansa Renaissance, abis itu suka film-film kolosal. Cuma nonton film aja bisa keluar karya. Kastil gitu, termasuk dengan kalau traveling tuh suka yang berbau histori, itu suka tuh.
Wow, luar biasa. Nah, Syahrini, Dewi Persik, semuanya udah nih artis-artis, apalagi Bang Foma sendiri sudah di Jakarta bolak-balik, sudah diakui lah ya menjadi desainer ternama di Jakarta gitu kan. Walaupun orang Padang kok kan sedikit bangga gitu, wah Bang Foma gitu kan. Sempat didownload menjadi fashion guru tuh kaget nggak Bang? Sudah tahu dulu atau gimana nih? Enggak tahu. Karena kan sama juga prosesnya kayak waktu direkomendasikan untuk bikin baju Syahrini tadi sama. Setelah Syahrini itu kan banyak sampai ke Agnes Mo. Pernah Bang Agnes? Iya, Agnes kan pegang Agnes Mo juga, Krisdayanti. Pokoknya alhamdulillah yang diva-diva udah. Nah, karena itu akhirnya Bang Fom juga masuk ke dalam list untuk menjadi fashion guru di TV itu. Nah itu juga nggak gampang, jadi dipresentasikan dulu, terus datang dulu, terus diliatin karya sampai ke direksi. Nanti direksi yang menentukan. Akhirnya terpilih lah fashion gurunya, salah satunya Bang Formal ya. Jadi berarti membawa harum juga, apalagi kalau di TV kok kan agak-agak kebanggaan lah orang awak gitu kan. Dulu nggak mau muncul di layar TV, nggak mau dulu. Kenapa gitu Bang? Karena memang Bang Fom kan orang balik layar, dari gitu dulu ya? bertahun-tahun kan di balik layar. Mulai dari Syahrini ditarik ke depan kamera nggak mau. Tapi dengan adanya Abang di TV, Abang menemukan jodoh loh. Dengan kan di TV itu Abang mendapatkan seorang istri yang sangat cantik, yang baik. Itu Viko ya, kalau salah Viko Lida ya. Aduh. Jadi ya memang semua sudah jalannya sih memang. Ya. Karena suka digimik-gimikin jadi ya. Iya, jadi kita tinggal jalani aja skenario yang memang sudah dibikin oleh Allah. Sekarang istri di mana Bang? Sekarang di rumah. Ketawa sih? Kenapa di mana? Karena dia live. Terus? Karena dia live. Di rumah. Di rumah mana ini? Di Padang atau kan di mana? Ini istrinya kita sampai ini istri Bang Foma menggunakan adat Minang. Iya, dia suka banget lagu Minang, dia suka banget. Iya, aku suka lihat live-nya dulu nggak salah. Iya, dia suka banget. Bahkan Bang Fom jadi kenal banyak lagu Minang itu dari istri Bang Fom justru. Dari istri Bang Fomal ya, luar biasa. Di mana sih? Di rumah. Di rumah ya. Di rumah kita nggak tahu, kita dirasain. Nanti fansnya datang. Tapi bisa diundang kan kepada TV kapan-kapan? Bisa dong. Bisa ya. Diundang dari kemarin. Tapi ada tema kita pakai musik, kita pakai bernyanyi. Itu temanya penyanyi nasional loh, Bang. Seorang fashion designer. Nah, untuk tren 2022 nih, Bang. Tren fashionnya ke depan ini Abang gimana nih kiblatnya atau masih berapa menit lagi? Lama nggak? 5 menit lagi lah, Bang. Khusus buat tren ya? Jadi tren itu sebenarnya banyak yang mempengaruhi sebuah tren ya. Banyak, termasuk gender. Iya, maksudnya laki-laki perempuan gitu. Kalau yang dominan sesuatu dipakai oleh ini, pasti itu yang muncul. Terus lingkungan, musim, apa yang sedang viral. Nah itu semua mempengaruhi keadaan politik, keadaan ekonomi. Nah itu semua mempengaruhi. Nah tadi nanya tren 2022 ya? Iya, baik warna ataupun baik warna atau gaya rancangan Bang. Nah, karena kemarin ini kita dilanda pandemi, nah dan kita terkurung di rumah. Jadi itu semua juga mempengaruhi kita. Jadi saat sekarang keadaan sudah mulai membaik, mulai new normal lagi. Nah, itu mempengaruhi gaya pakaian kita. Jadi kita tuh kayak udah alah malih gitu dengan yang ribet-ribet, yang dikekang sama yang peraturan, yang segala macam. Jadi pasti kita pengen sama yang lebih simple. Terus pengen, karena selama ini dikurung, pasti pengen muncul. Nah, jadi itu akan terbentuk gaya rancangan atau gaya tren yang lebih simple. Yang tadinya terkurung pengen mobile. Nah, kalau mobile pasti lebih nggak tumpuk-tumpuk, terus bahannya nggak yang berat. Nah, kalau untuk warna karena pengen menonjol, itu warna-warna block color itu akan tren di tahun 2022. Warna-warna yang terang. Nah, apalagi kita juga akan memasuki spring summer. Nah, itu pasti warna-warna yang cerah akan tren di tahun 2022. Oke. Gitu. Nah, Bang, apalagi tadi warna-warna trennya warna cerah ya, untuk di tahun 2022. Nah, sebagai orang Minang nih, Abang sudah banyak mengeluarkan rancangan di nasional, membawa nama Sumatera Barat nih.
Kedepannya mungkin ada harapan apa lagi nih Bang, bikin gebrakan apa lagi nih Bang? Di mana? Di nasional ataupun untuk membawa nama Sumatera Barat lagi Bang? Oh iya, karena Bang Fom dari Sumatera Barat dan orang Minang, dan dari dulu Bang Fom memang selalu mengangkat Sumatera Barat ya, baik itu dari material atau dari detail, dan termasuk untuk event-event di nasional pun atau nah itu koleksi Bang Fom. Dan untuk event di internasional pun pasti Bang Fom akan terus mengangkat atau memperkenalkan lokal fabric atau yang tadi Ari bilang ada bordir, sulam, songket, tenun segala macam, Bang Fom akan terus memperkenalkan yang Sumatera Barat punya di tingkat internasional. Oke. Satu pertanyaan lagi Bang. Ya. Gimana caranya proses untuk bangkit dari keterpurukan menjadi sukses sampai saat sekarang ini Bang Fomal bertahan? Ya, itu nggak gampang, nggak gampang. Jadi poin atau item atau sesuatu untuk bangkit dari keterpurukan itu adalah semangat. Jadi semangat itu harus tetap ada. Jadi harus ada semangat untuk berdiri, semangat untuk maju, semangat untuk bangun, semangat untuk bangkit tadi, untuk membuat sesuatu, untuk membuat apa aja, untuk membuat karya. Sampai yang simple pun, untuk membuat sebuah masakan atau apa ide apa, jadi harus ada semangat untuk bisa berubah dari keadaan sebelumnya. Waduh, luar biasa. Jadi semangat itu nggak boleh hilang. Semangat itu nggak boleh hilang ya, Ya. Bang. Oke Bang Fomal, sepertinya perjumpaan kok sangat-sangat Singkat banget ya. tadi kan karena luar biasa. Tapi alhamdulillah Bang Fomal bisa hadir di Padang TV Ya, di makasih siang ya, hari udah kok datang. diundang. Udah diundang. Pengen datang lagi nih, besok udah lagi. Bang Fomal, oke, mungkin kalau pengen menghubungi Bang Fomal nih untuk pesan baju atau pengen ketemu Bang Fomal, itu bisa di mana tuh hubungi? Ya, kalau pesan baju bisa ke datang di Instagram bisa. Ke Instagram @house_of_Zamel. Kalau butiknya di mana Bang? House of Zamel di Jalan Raden Saleh nomor 5C. Oke, luar biasa. Jadi untuk di Padang. Di Padang ya, Ya. itu di dekat Gor ya Bang? Di Gor, iya. Mau buka Jakarta mungkin rencana ada Bang? Enggak lah. Enggak lah ya. Padang biar Padang aja. Mungkin Padang lebih tinggi harganya kali ya. Itu orang Padang kayu kaya. Luar biasa Bang Fomal, terima kasih Karena banyak. cinta Padang, nggak mau ninggalin orang Padang. Iya. Tapi dapat jodohnya nggak orang Padang, orang Aceh. Udah pernah dulu mau coba buka di Jakarta dan apa segala macam. Ternyata orang Padang ini nggak bisa ditinggalin. Marketnya sudah di sini ya, Ya, Bang? iya. Eksisnya di sana, marketnya di sini. Jadi yang di luar Padang itu kita bikin brand lain istilahnya. Oh, brand lain. Jadi yang itu tetap di sini. Tetap di sini. Oke, luar biasa. Bang Fomal, mungkin ada mau disalam-salami siang hari ini boleh? Halo istriku tercinta nonton yang ya? lagi di rumah. Di rumah mana nggak tahu. Sehat selalu ya. I love you so much. Oke, luar Dan biasa. itu yang lagi nonton Vivo Family, Oke. I love you all. Oke, juga live di YouTube-nya Bang Fomal di siang hari ini. Nah, di sana luar biasa bincang-bincang ngobrol sama Bang Fomal di edisi Kucina Minang tentang Fashion 2022. Dan mudah-mudahan Bang inspirasi di sana di siang hari menjadi orang yang insya Allah, bersemangat dan tentunya maju untuk kedepannya. Nah, kalau baik itu di sana, jangan lupa boingan yang pengen diliput dengan program Kucina Minang yang akan hadir setiap weekend. Kucina Minang yang pengen acara barale, resepsi, peresmian apa saja bisa didatangi oleh host-host Kucina Minang kok. Jadi di sana bisa hubungi nomor telepon ataupun bisa langsung ke RMB. Nah, terima kasih banyak siang hari kok. Kalau ada salah kata, terima kasih untuk seluruh bertugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Kucina Minang. Putar lagu udah.